Diana Bontot alias Dilan Janiar menggebiarkan dunia per-YouTubean dengan mendatangkan Dian Sudiro. Luar biasa. Thank you Kak Dilan. Sama. Kamu kelahiran berapa sih? 94. Oh 9. Oh my god, aku 99 sayang. Oh, berarti harusnya aku yang panggil Kakak. Iya, oke. Kakak, Berarti gitu. aku yang kamu Dilan aja. Iya, atau gemes imut aja juga boleh. Atau cutie Ada aja kan? adik bontot. Iya bener adik gue. Nah, jadi sesuai dengan permintaan netizen yang katanya ini adalah welcome to the club, janda baru gemes idaman, ya kan? Bingung mau sedih apa seneng. Iya, jadi nggak boleh sedih-sedih di sini. BTW aku tuh lihat beberapa podcastmu yang di apa namanya? Dokter Chat, Dokter Richard gitu-gitulah. Ada kali kayaknya kamu udah pernah ngisi 2 podcast ya? Iya, Atta sama Oh iya, Dr. Chat. dan dua-duanya kayaknya lebih ke sendu, melo. Kalau di sini kita happy, senang sambil kita, Iya betul. sambil kita apa namanya sharing sebagai janda. Ya ampun kayak oh my god, tidak expect Ajarin ya. aku ya. Iya dong. Aku harus banyak belajar dari Kak Dilan karena waktu di komen video-video Dokter Richard dan Bang Atta itu kayaknya dia harus ketemu Dilan deh. Iya, Karena iya. energinya aku harus dapet ya, energi dari kamu, energi yang melawan, Bener. energi yang tidak minta maaf ketika diselingkuhin. Iya, Bodoh ya. Tapi kok bisa sih kamu tega-teganya melukai harkat martabatmu sendiri dengan minta maaf sama orang yang nyakitin kamu? Karena mentalnya tuh dibentuk seperti itu bertahun-tahun. Apa yang dia bentuk? Yang dia bentuk tuh dia selingkuh itu karena aku yang salah, aku yang protektif, aku yang bawel, aku yang cerewet. Sumpah ada kesamaan tau Kak. Sumpah. Ada kesamaan guys. Jadi di sini para cowok-cowok manipulatif ya kan. Jadi dia itu bentuk aku. Kenapa sih kamu marah-marah terus? Kenapa sih kamu itu apa-apa nyuruh hal-hal sepele, misalnya kayak ngantri harus dia tuh dia tuh nggak mau gitu. Padahal kan ya kalau aku ngantri kan aku terkenal. Iya. Jadi tuh banyak yang minta foto apa segala macam tuh malah jadi nggak kondusif dan antrian malah jadi apa ya kayak jadi pusat perhatian tuh terlalu apa ya nggak normatif sih di ini kan nggak enak juga. Maksudnya kan kalau lo kan nggak sebegitu terkenalnya, jadi ya lo aja yang ngantri. Nah dia tuh hal-hal kayak gitu tuh nggak terima guys. Iya nggak terima. Terus habis itu dia marah-marah kalau misalnya aku nyuruh, kalau misalnya aku nggelendotin dia terus Kak gitu. Karena kan duniaku dia. Iya. Dunia Bener dia tuh banget, orang lain. bener banget. Makanya kata banyak yang netizen juga bilang, makanya jangan kecintaan, gak bisa guys. Ketika istri menikah, dunia dia cuma suaminya, tapi suaminya itu punya dunia yang lain, punya Iya. dunia kerjanya, dunia pertemanannya, dunia klub ini, klub itu, kayak gitu. Tapi kalau menurutmu pribadi di dalam lubuk hatimu yang terdalam masih mending mantan suamimu apa mantan suamiku? Kayaknya masih mending mantan suami kamu deh. Ku. Iya. Menurutku mending mantan suamimu karena punya pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu juga kamu yang provide awalnya ya. Cuma setidaknya dia punya skill lain. Terus dia tidak sejelek mantan suamiku. Ya nggak sih? Iya. Tapi Ya, dulu itu juga selera. jelek. Oh iya, katanya pengamen ya. Iya. Emang itu benar? Benar. Aku yang dulu Bukan benar. Benar banget. Minum dong ya. Benar. Udah aus belum? Lumayan. Sukanya maca ya. Iya, sobat. Suka banget. Kemarin tuh lagi semangatnya bikin matcha, seremonial matcha, beli alat-alat matcha, beli bubuk-bubuk matcha. Terus tiba-tiba aduh ketahuan. Terus aku buyar, nggak pernah minum matcha lagi. Kenapa kamu se trauma itu? Kenapa kamu menyalahkan hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya sama sesuatu tapi- yang nyakitin kamu? Tapi gimana ya, karena berhubungan sama dia, jadi keinget dia tuh aku takut. Seberapa cinta seorang Bidi Sudiro yang cantik, elegan, flawless ini pernah mencintai dia? Seberapa cintanya? Secinta itu. Semua dunia aku lebih mentingin dia, dunia aku itu dia, apa-apa itu dia. Jadi ketika aku ngelepasin kayak gini, aku ngerasa aku udah ngasih semuanya, jadi nggak ada yang harus disesalin. Sama. Mbak Lina Mukherjee pernah bilang sesuatu yang kayak benar-benar hit banget di hatiku. Dia bilang, siapa yang nunjukin cintanya dia yang kalah. Oh iya. Kayak Tahu nggak? Itu
dijeduk-jedukin tahu foto kamu sama foto aku. Oh iya? Iya di FYP aku lihat ya kan. Jadi Mbak Lina dulu ngomong terus dijeduk-jedukin foto aku, terus dijeduk-jedukin foto kamu. Oh iya, emang ya ampun, zodiakmu apa sih Kak? Scorpio, kamu Oh, kamu tahu sih itu si mantanku Scorpio. Kamu Tapi apa? aku Capricorn. Capricorn. Tapi aku tuh kalau sama teman, aku bilang ya Hel sama kamu, aku kalau sama teman cocok banget sama Scorpio. Iya, tapi kalau sama pacar, dua-duanya mantanku tuh Scorpio dan Semuanya bangsa. sebenarnya nggak bangsat sih, mereka lebih ke tidak transparan aja sih orangnya. Kalau sama temen kan mungkin nggak perlu transparan, tapi kayaknya yang aku selama ini tangkap juga teman-teman Scorpio aku tuh transparan banget gitu. Jadi kayak kita sambil Kalau aku tuh nggak tahu ya transparan apa enggak. Aku bisa nyimpen sesuatu tuh mendem mendem ya? banget gitu. Bisa menyimpan rahasia dan baik gitu. Oh. Sampai 3 Banyak tahun rasanya. aku pendam semua ini. 3 tahun. Iya, 2 tahun setengah pacaran, 1 tahun setengah pacaran, 2 tahun setengah menikah. Gak ada yang tahu. Mau yang mana Kak? Biar aku Kak, ambilin. maaf banget sebenarnya aku tuh nggak nafsu makan tau. Sumpah. Iya, aku tuh Kayak icip aja gitu. ya boleh deh aku cicip. Oh tetap yang basic ya. Yang basic Kan aja. sekarang kan lagi happening donat sayang. Iya. Donatnya Mbak Pink, Bukan. Mbak Mambo. Harusnya itu kita beli ya. Jadi kalau si mantan apa zodiaknya? Leo. Bukannya Leo enggak toxic ya? Iya, Leo tuh Toxic ya. seksi. Iya sebenarnya nggak bisa diinikan sih. Iya. Tergantung orang-orangnya juga sih. Aku juga nggak milih jodoh sesuai dengan zodiak. Memilih jodoh sesuai dengan pekerjaan pengamen. Sebenarnya apa sih yang dulu bikin kamu sekecintaan ini sama dia? Sebenarnya Pasti ada dong. ini tuh aku tuh belum aku jawab kemana-mana karena aku takut melukai hati seseorang gitu loh. Aku tuh kasihan karena dia tuh susah makan. Oke. Iya. Tapi Dia bukannya dia gendut ya? Maksudnya dia agak tebel kan sekarang? Dia tuh susah makan dulu pas kenal sama aku. Hidupnya tuh susah. Oke. Makannya tuh yang biasa-biasa aja. Ya dia punya keluarga tapi yang berpisah gitu loh, yang hidup sendiri-sendiri gitu. Makanya susah. Jadi aku tuh suka banget ngasih dia makan. Dari pacaran bahkan aku sering kirimin, walaupun dia Palembang, aku Palembang. Aku sering banget kirimin dia makanan, GoPay gitu-gitu. Oh sorry. Aku pikir makannya susah itu tuh nggak nafsuan makan. Bukan, Ya ampun ya ampun makan ya ampun. susah. Sorry. Iya. Maksudnya miskin. Takut melukai. Emang ya ada beberapa orang yang nggak semua orang pantas dibaikin. Itu satu. Terus aku selalu bilang beberapa orang yang bersifat anjing wajib dibabiin. Gitu. Jadi nggak perlu kita itu baik sama semua orang. Tidak semua orang deserve kebaikan kita. Ada beberapa orang yang memang ketika dia tuh dibaikin, dia nggak tahu kalau dia merasa dia pantas ngedapetin itu, dan lama kamu tuai kebaikan, dia ngerasa itu udah jadi kewajiban kamu gitu. Iya benar. Emang kayak sekurang ajar itu. Itulah pentingnya untuk memilih orang yang selevel. Nah makanya, Itu aja. jadi apapun yang dia dapat sekarang itu pencapaian dia itu kan dari aku ya, Iya. dari aku. Jadi dia nggak akan pernah mendapatkan apresiasi yang dia inginkan dari aku, karena semuanya dari aku. Dia dapetin apresiasi dari fans-fansnya, dari orang-orang lain, orang-orang luar yang mengagumi dia. Ya. Nah makanya mungkin dia butuh orang yang levelnya di bawah dia. Berarti kita tuh punya kesamaan banget ya guys. Iya nggak sih? Iya. Kita itu yang provide dia, kita menjadikan dia yang sekarang, si laki-laki ini yang sekarang, yang setidaknya punya power. Itu tuh powernya juga support by kita. Ya kan, kita kasih jalan, dan kita itu tidak dicintai balik, diselingkuhin, dihianatin segala macam, karena kita nggak bikin dia jadi laki-laki, karena kita nggak mengapresiasi dia segitunya, karena kan toh juga jalannya dari kita ya kan. Iya. Nah kayak gitu emang susah sih kalau jadi alpha woman. Bener Susah, banget. susah. Tapi Harus cari cowok yang lebih alpha lagi, dan Harusnya. nemunya tuh susah gitu. makanya, jadi karena aku sadar aku alpha woman di rumah itu, aku tuh sering memposisikan dia supaya dia itu dianggap sebagai kepala keluarga. Misalkan contohnya ya, hal-hal kecil kayak gini. Sayang aku mau beli ini dong, padahal uang tuh ada di kita, uang kita, tapi minta izin aja gitu loh dari dia supaya ada rasa
dia yang ngebeliin, izin dari dia, ribut dari dia, sama ya. Sumpah guys, itu tuh sama persis kayak aku tahu. Aku tuh kan yang cari duit kan aku kan guys. Ini kok malah gue jadi yang melo gitu kan. Yang cari duit aku segala macam, dan aku tuh pengen ngurangin dia, nge-branding dia di depan orang bahwa ini cowok tuh punya value gitu kan. Dia tuh cowok yang dia tuh suami yang baik, yang loyal segala macam. Jadi tuh aku kalau misalnya pakai duitku juga, aku tetap izin yang boleh nggak beli tas gitu kan. Seolah-olah dia yang beliin, kita sama. Gila, sama banget. Makanya jangan kayak gitu para perempuan ya kan. Guys, ini 2 contoh wanita bodoh sih kataku. Iya, benar-benar wanita bodoh dulunya, dan sekarang kita benar-benar udah ini pelajaran ya Kak. Bener, Ini benar-benar pelajaran yang tidak bisa dibayar dengan apapun guys. Kalian kalau bisa nggak perlu ngalamin kayak kita. Kalian cukup dengar dan kalian terapin di hidup kalian supaya kalian tidak terjebak di lubang yang sama. Ngasih ego ke orang yang memang nggak pantas gitu ya. Dia tuh bukan yang menghargai, dia malah semakin nggak tahu diri. Betul. Nah, dia itu sebenarnya aku tuh penasaran lebih ke kenapa kamu bisa maafin dia berkali-kali setelah selingkuh ketahuan. Iya, kalau kamu kan sekali langsung ketahuan banyak, langsung langsung lepas gitu kan. Betul. Kalau aku tuh jadi pegang satu kalimat dari keluarga aku, ketika kamu menikah, kamu tuh akan memaafkan seumur hidup gitu. Jadi aku pikir, oh mungkin ini ya pelajaran di hubungan rumah tangga tuh pasti ini tuh salah satu ujiannya. Jadi aku emang harus memaafkan gitu. Dan setiap hari juga selalu berdoa bahwa supaya dia berubah. Dan satu lagi, manipulatif. Dia setiap abis ngelakuin itu, dia tuh apa ya, manis banget. Apa? Aku Seperti penasaran. dia kayak dunia dia tuh cuman aku, dia cuman mencintai aku, dia menyayangi aku, dia ada uel di kasur yang kayak gitu, terus menye-menye, kelingi-kelingi, terus banyak deh. Ayo kita quality time segala macam yang kayak gitu. Sama reward kecil ini tadi dibanding sama kasus perselingkuhan dia yang setiap hari itu. Iya. Tapi sorry, aku mau tanya mengenai orang tua dulu masa kecil, bahagia nggak? Bahagia banget. Aku keluarga cemara, bahkan dari keluarga mama papa aku nggak ada yang divorce, nggak ada yang berpisah. Makanya dikira orang tuh aku tuh apakah kekurangan kebahagiaan akhirnya ngemis dari seorang laki-laki gitu. Iya, karena itu yang terjadi padaku. Jadi ketika aku dikasih hal-hal kebahagiaan kecil sama cowok, kayak oh you are my everything, you are my world gitu loh. Kamu kan udah banyak attention dari keluarga, kamu juga udah influencer dari tahun kapan, kamu juga cantik dan kamu juga kerja di bank dulunya, terus aku juga punya radio dulunya, udah banyak attention duluan. Tapi kenapa kamu bisa terjebak sama kasih sayang yang kecil seperti itu? Aku juga bingung. Kenapa? Jadi sampai mungkin sekarang aku sebucin itu, bucin mungkin. Oke. Karena bucin. Jadi sampai sekarang kamu belum tahu jawabannya. Iya. Kenapa kamu bisa mencintai dia sedalam itu, padahal banyak nggak yang lainnya, pilihan lain, atau nggak ada opsi lain memang? Jadi maksudnya karena saking wahnya nih seorang Dian Sudiro misalnya gitu ya. Jadi orang tuh mau deketin juga nggak enak duluan, makanya nggak ada pilihan lain. Jadi cuma dia nih si pengamen ini. Nggak, malah justru banyak yang ngedeketin sih dulu. Terus kenapa kamu pilih dia? Itu ya, kenapa ya? Bingung. Tapi dia nggak pakai hal-hal yang gituan kan? Sorry banget. Takut ya, kayak di apa namanya tuh? Diguna-guna gitu. Enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Juga. Buktinya sekarang juga udah bisa lepas kan? Mungkin expired sudah guna-gunanya. Kayaknya yang aku lihat sih, kamu lebih ke denial. Denial parah. Mungkin aku insecure. Jadi aku ngerasa diri aku tuh gak pantas buat siapa-siapa. Aku ini gak ada yang mau sama aku, gak ada yang mau nerima aku apa adanya. Sampai sekarang pun aku, kalau misalkan orang puji, Kak Bini cantik banget, terus aku langsung nanya, emang iya ya aku cantik? Sumpah aku sampai nggak merasa diri aku cantik gitu, karena emang nggak cantik. Nah itu kan itu validasi yang merusak mental kamu sendiri sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu. Emang aku cantik ya? Selalu aku tanya ke orang, emang aku cantik ya? Karena emang aku ngerasa aku nggak cantik. Nah itu nggak perlu closing statement yang karena aku ngerasa aku nggak cantik, itu nggak boleh diucapin karena kata-kata adalah doa, dan itu yang jadi kamu imani. Iya, jadi afirmasi juga ke diri aku. Makanya aku jadi insecure, makanya aku minta maaf ketika diselingkuhin. Iya, kamu terlalu baik loh, jarang Scorpio sebaik ini loh. Padahal Scorpio tuh bangsat loh, dia tuh pembalas dendam terbaik loh Scorpio. Makanya aku pernah balas dendam sekali. Aku pernah balas selingkuh balik sekali. Supaya dia lihat juga kalau aku tuh bisa loh dapetin kayak kamu. Kalau kamu mau
aku bilang gini, sampai di titik aku nggak paham lagi supaya bisa berubahnya tuh gimana. Ayo apa kita open married aja, aku bilang gitu. Aku selingkuh sama siapapun silakan gitu. Iya silakan, kalau kamu balas aku balas lagi 10 kali. Bener, pas aku balas dibalas lagi berkali-kali. Dia sampai ketemu, dia sampai HS, dia sampai banyak banget. Jadinya satu kesalahan kecil aku itu sampai sekarang itu dijadiin senjata sama dia. Di rumah tangga itu nggak boleh istri itu selingkuh, kalau suami itu wajar gitu. Dan itu mungkin kata siapa Pak? mungkin itu juga jadi pegangan dia buat nyerang aku balik nih nanti, karena dia juga punya bukti chatnya kan. Aku ada chattingan gitu, flirting yang nggak berimbang sih, nggak berimbang ya. Ini yang kamu selingkuhin juga bukan bukan malaikat ya, dia juga punya perasaan. Rebel sekali 2 kali balas itu intinya tidak berimbang Pak yang kamu lakuin. Dan nggak ada ya itu kata-kata quotes yang bilang suami wajar selingkuh, istri nggak boleh selingkuh. Itu tuh aneh banget. Nah jadi yang aku baca nih ya kayaknya ya dari brief kita sebentar tadi, cowok itu memang suka sama perempuan yang masih butuh diperjuangkan tuh kan, yang belum dia dapetin. Iya. Gitu. Kalau sementara kamu udah bener-bener ngasih hatimu, jantungmu semua udah dipegang sama dia. makanya kalimat dia terakhir itu bilang, biarkan aku pergi sebulan dari rumah, bikin aku kangen dari kamu, supaya aku kangen sama kamu. Gila nggak? Kayak tempat pembuangan akhir gitu nggak? Terus dia mau pergi dulu, terus nanti kalau udah kangen baru dia pulang ke rumah. Aku kasih itu. Dan kenapa kamu kasih? Gitu? Aku kasih dia pergi, aku sampai packingin segala macam. 3 hari dari situ aku nggak kabarin, aku tetap di rumah aja. Ternyata dapat kabar dia di luar, bukannya malah introspeksi atau baik mencari kekangenan itu di diri aku, ternyata malah asik-asik sama cewek lain. Iya. Makanya aku akhirnya keluar gitu. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir kali yang ngebuat kamu akhirnya nge-spill ini semua. Iya, sama keungkap semua isi HP-nya gitu. Sebenarnya selama ini aku tahu semua isi HP-nya, tapi yang ini tuh parah banget gitu. Tentang perasaan, tentang koleksinya, tentang imajinasinya, tentang aduh. Jadi koleksinya dia videoin ketika dia HS sama orang lain. Enggak, dia punya kayak gini kan. Kalau dia sampai videoin atau ada bukti segala macam, kamu bisa tuntut kan? Iya, tapi nggak bisa, adanya foto. Ada foto cuma netizen yang bangga foto tidur sama suami aku terus di post di close friend-nya tuh, ada tuh netizen cewek maksudnya. Nah, goblok. Bangga dia karena nggak dibayar. Iya. Tapi menurutmu dia ganteng? Ya ganteng sekarang. Dia jujur mungkin dia tuh star syndrome karena dulu dia tuh nggak pernah ada attention kan, namanya kan dari orang kecil sama lah. Tiba-tiba semua dapat attention banyak dari manapun kan, viral di TikTok. Jadi seorang MC juga performance di mana-mana, perform di mana-mana gitu. Semua cewek teriak-teriak gitu. Jadi dia ngerasa bilang bahkan cewek yang biasa dibayar aja tuh gue bisa dapat gratis gitu. Ke temennya cerita kan. Ya anjing, tobrut banget. Makanya aku sempet ini memutuskan untuk OP. Ini koleksi dia. Jadi pas aku hapus dia marah banget karena kata dia, anjing ya lu hapus stok gue, gimana gue nggak ada stok lagi. Lah kan bisa sama kamu, terus kan kamu bisa bilang kan bisa sama aku anjing. Terus dia bilang apa? Aku nggak bilang kayak gitu, aku cuman kayak gemeter aja liat ini semua kayak. Ya ketika dia bilang anjing ya lo hapus semua stok gue, terus kamu bilang apa? Gila kamu bilang ini stok kamu, kataku gitu. Ya kan kamu bisa ke kamu. Iya makanya. Atau kalian ada masalah Di ranjang? Nggak ada. Dia oke bahkan teman-teman aku tuh tahu kita tuh gila banget. Iya. HS, iya Nek? Iya. Gian sama bisa ada depan muka dikit langsung ngewek Tercukupin gitu. lah itunya. Iya. Sangat. Nah cuman belakangan emang agak berkurang karena dia capek katanya. Iya, karena dia udah keluar di tempat lain. Iya. Iya. Menurut aku ya, dia bukan lebih ke seks sih, dia lebih ke Penyakit. dia pengen dapetin cewek lain gitu loh. Dia pengen ngumpulin pencapaian dia yang baru. Kalau dia kan udah jelas nih punya gue gitu kan. Tinggal nambahin stok-stok, buka-buka cabang di mana-mana, dan dia ngerasa ya itu terpenuhi aja ya. Dan dia juga ngerasa aku tuh bakal selalu maafin karena seperti sebelum-sebelumnya aku selalu maafin.
mungkin dia nggak nyangka juga kalau aku bakal up ini semua kan. Sampai di kasus kamu ya, kan aku itu udah kejadian kan, aku chat temen aku kayak aduh aku takut deh kalau ini nanti ada di posisi aku gitu, padahal aku udah tahu tuh, udah tahu ini nih posisi aku juga aku gitu. Aku gimana ya, aku bisa nggak ya, aku bisa up ini semua nggak ya, aku bisa kuat nggak ya, aku ngadepinnya gimana ya gitu. Iya, tapi posisinya semua teman-temanmu, lingkungan sekitarmu tahu nggak tentang itu, tentang perselingkuhan itu? Tidak ada yang tahu. Bahkan aku itu nggak pernah nge-like atau nge-repost postingan yang soal quote-quote tentang selingkuh, quote-quote tentang suami yang jajan di luar, tentang apa. Pokoknya yang berhubungan tentang selingkuh aku nggak mau nge-like, saking aku nggak mau ada yang mencium bahwa aku nih di hubungan yang diselingkuhin gitu. Kamu menjaga marwah dia ya? Iya, aku simpan itu semua. Cuman mamaku yang tahu. Capek nggak jadi perempuan baik? Capek banget. Ada rasa kesel nggak? Gue bisa ngelakuin apapun yang lo lakuin seperti itu, bahkan mungkin lebih jahat sekali 2 kali lipat, Tapi nggak kita gue nggak lakuin. lakuin. Benar. Sakitnya tuh lebih ke situ ya. Itu, dan Kayak- malunya itu malu banget. Maksudnya kayak malu banget, kita tuh seromantis itu loh di TikTok, sebucin itu loh kamu tuh ke aku, tapi kamu di luar kayak gitu. Tapi Bahkan dia tuh ngemis kalau ke cewek lain tuh yang spam chat banyak banget gitu loh. iya, menurutku dia juga udah nunjukin sebrengsek-brengseknya dia gimana. Jadi kalau kamu bilang dia itu bucin sama kamu, sebenarnya memang kamu yang tutup mata dan Yes, naif sama benar. dia. Kalau aku memang benar, aku taunya dia bucin sama aku gitu Iya, kan. iya. Aku memang bener-bener nggak tahu, aku bener-bener Iya, nggak tahu lebih apa-apa. dibohongin lagi gitu kan. Iya. Kayak lo nggak tahu apa-apa, gitu kan, lebih sakit. Tapi kalau kamu kan sebenarnya memang itu pilihan kamu, kamu Iya. yang memilih untuk nerima dia balik kan. Nah, kan selama kamu selingkuh itu yang paling jauh yang pernah kamu lakuin tadi ngebalas dia cuma 1 kali. Itu nggak sampai ngapa-ngapain. nggak sampai ngapain, ketemu juga enggak karena orangnya jauh, orangnya di luar kota. Cuma chat aja, curhat, chat. Iya. Flirting aja lah. Iya, flirting juga ada, terus suka ngeluhin kalau aku lagi diselingkuhin. Dia tahu semua aku ceritanya ke dia. Nah, kan kamu bisa ngomong tuh ketika dia balikin ke kamu, lah lo kan juga selingkuh gitu kan. Lah aku cuma selingkuh sekali dan memang bener-bener cuma sekali itu dan nggak sampai kemana-mana, nggak jauh. Ini nggak sebanding dengan apa yang kamu lakuin. Aku Terus bilang gitu. dia jawab apa? Tetap aja kamu salah, nggak wajar istri itu selingkuh. Karena dia mindsetnya lo ketemu ustadz mana sih? Ini Islam bukan sih? Dia mualaf. Makanya ketemu ustadz salah nih kayaknya. Jadi itu ajaran yang kepatri di mindset dia kalau cewek nggak boleh selingkuh dan kalau cowok itu wajar. Gila loh, gila. Terus ketika kamu suruh open relationship, kan kamu tadi Iya. nawarin gimana kalau kita ini, kamu ibaratnya nantang dong sebagai ah. cewek gitu kan, marahnya cewek gitu kan. Terus dia balas apa? Dia silakan kalau kamu mau balas, aku balas lagi katanya gitu. Cuman aku nggak lakuin karena kalau aku kayak gitu juga nggak putus-putus rantainya, balas kan aku mau baik-baik hubungannya, berharapnya. Tapi ternyata aku baca chat dia sama cewek, jadi aku chat ceweknya, Kak maaf ya aku nggak tahu, soalnya dia bilang kamu sama suami kamu itu open married. Ternyata dia udah bilang ke cewek-cewek lain kalau kita tuh open married. Dan dia bilang bahkan ada cewek yang nih gue digangguin sama bini lo nih gitu. Kenapa? Kan lu duluan yang ngechat gue gitu kan. Cewek itu marah ke mantan suami aku ini. Tau dia bilang, iya tuh berisik, mantan istri gue blok aja. Sabar ya. Bahkan ketika itu belum cerai ya. Itu sebenarnya ngomong kayak gitu udah talak. Udah satu, talak guys. di agama, itu udah talak. Bahkan ini sekarang tuh udah talak 3, cuman di agama tuh kita emang udah pisah. Proses pengadilannya ajakannya susah kan. Tahap pertama kamu gimana? Tahap pertama itu mediasi. Mediasi dulu. Nanti akan kita akan dihadepin sama satu orang dari pengadilan, dihadepin berdua gitu, nggak boleh ada siapapun. Nggak mau ketemu lagi. Iya, aku juga udah 4 banget dan ditanya di situ berkali-kali, mau nggak balikan lagi? Saya tanya lagi, mau nggak balikan lagi? Masih mau ngasih kesempatan nggak? Pokoknya itu di situ harus kukuh, harus kekeh bahwa gua udah 4 banget gitu. Tapi kalau nggak datang kan malah lebih cepat kan prosesnya katanya. Iya, kayaknya mediasi itu wajib deh. Yang mediasi di awal itu wajib deh Kak, seingatku ya. Terus sisanya nggak usah datang nggak apa-apa gitu. Sewa pengacara aja gitu. Mengenai harta gono gini gimana bos? Oh iya, ini relate kalau di kamu ya. Ah, Harta gono gini nggak ada sih, dia
karena sadar diri juga nggak ada harta dia. Ini tuh kan sesuai kayak yang aku bilang, masih mending ya maksudnya bukannya membanding-bandingkan rasa sakit ya. Cuma maksudnya ini suaminya lebih ngerti, tahu diri gitu. Cuma dia pernah pertama pas yang berantem itu dia disuruh milih, lu mau ambil mobil apa mau kosongin rumah gitu. Hah? Kan semua duit gue, kata gue. Kan semua duit aku, kataku gitu. Dan atas nama aku juga. Ya tapi kan yang rumah kan itu tanda tangan aku. Ya tapi duitnya yang transfer siapa? Aku bilang. Kayak gitu sih. Akhirnya ya sadar diri kan dia yang pengen keluar dari rumah, ya udah jangan pernah balik lagi, kata. Jadi aset kalian berupa itu baik rumah, Iya. mobil, itu semua kamu yang beli pakai uang kamu. Iya, atas nama aku. Atas nama kamu. Oke, nice. Berarti nggak ada pertengkaran di situ ya. Kalau ini kan, kalau aku kan mau kondo matre, jelek, nggak tahu diri, selingkuh pula gitu. Jadi benar-benar udah minus di segala hal gitu. Atas Safno masih ada banyak yang finding item juga karena dia lagi di Bali tuh. Nih Kak, finding item kirim ke DM aku, stop ya, aku nggak mau lihat lagi. Berarti sekarang nggak ada hubungan sama sekali sama Sama dia? sekali nggak ada. Kangen nggak? Enggak lah, gila. Enggak. Cuman Bener? enggak. Cuman aku tuh sering terlintas gitu kayak lagi makan, keinget. Cuman itu nggak kangen kan? Iya, itu traumatik. Traumatik, Iya. nggak kangen. Oke, Dian Sudiro. Aku mau tanya satu pertanyaan yang ini mungkin harus dipikir bener-bener ya. Misalnya berjanji untuk tidak akan mengulangi perselingkuhan lagi dalam bentuk apapun, mau chat flirty ke cewek sampai ke HS segala macam, dia akan pure sepenuhnya menjadi apa yang kamu inginkan. Kamu masih mau terima dia lagi apa enggak? Enggak percaya. Dia berjanji. Nggak akan percaya lagi karena sudah sering berkali-kali, sampai aku tuh banyak banget video perjanjian kita. Ayo kita janji ya, kalau kita bikin video, ya aku janji kalau aku selingkuh aku akan keluar dari rumah ini cuma dengan baju aja, selembar baju aja, gitu sudah sering sekali. Udah nggak percaya, aku udah nggak akan percaya lagi. Oke, taruhlah ini misalnya dia memang benar-benar Nyesal jadi sudah jadi itu, jadi setia. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Bahkan dia ada kalimat ya yang waktu, gila ya kamu tuh nggak bisa tobat ya, kapan kamu tuh mau berubah? Lah lu kan tahu emang gue tuh dari dulu kayak gini, kenapa masih mau? Nah itu yang bikin dia besar. Iya makanya, dan aku jadinya menyalahkan diri aku sendiri sampai akhir gitu. Iya, memang kamu yang salah. Salah emang. Memang kamu yang salah, Dian. Tapi salahnya itu bukan karena kamu dengan segala kurangmu, tapi karena kamu nerima dia. Kamu terlalu baik, itu salahmu. Kamu terlalu baik sama orang, kamu toleransi kesalahan orang, tapi kamunya berdarah-darah. Bener, makanya aku tuh jadi pilihannya dua, ini tuh melepaskan atau mau sembuh. Aku mau sembuh karena aku sakit selama ini. Oke. Kalau cowok-cowok udah ada yang mulai deketin nggak? Maksudnya dengan dia Aku si juga cantik bingung dan ya. elegan ini. Padahal kan ini kan statusnya kita tuh kan janda ya, tapi cowok-cowok tuh langsung, kamu nonton podcast yang di Dokter Richard nggak? Kalau aku nggak pernah makan seafood gitu karena mantan suami aku ini tuh alergi seafood ya. Jadi banyak cowok-cowok kayak ya jauh banget di atas dia, pengusaha, artis siapa? ada Nggak. ngajakin aku makan seafood enak Oh ya, gitu. jadi Kayak sekedar baru tahap awal. artis, atlet, pengusaha, pejabat. Oh, nice. DM. Maksud aku dari dulu udah kasih tahu dia, bahkan dia tahu aku tuh sering banget DM-in artis-artis gitu, kayak dideketin artis-artis, dimintain WA artis-artis, aku sering banget diblok-blokin sama dia tahu kok, tapi aku disepelekan gitu loh, padahal harusnya dia sadar kan. Nah karena kamu nggak bener-bener nyeriusin itu loh Kak. Maksudnya ketika dia blok-blok, harusnya kamu kejar lagi tuh orang-orang yang udah diblokin tadi yang deketin kamu. Kamu tunjukin ke dia, tapi ya jadi balas-balasan terus. Iya, aku nurut. Ya udah kalau diblok, oh ya udah aku blok nih gitu. Terus habis itu nggak dihubungin lagi? Ya enggak lah, udah diblok kan setia. Iya benar ya. Tadinya. Iya, aku juga setia Nggak banget mungkin kayak kan, gitu. nggak ada yang deketin kamu Kak, nggak mungkin kan. Iya, jadi tuh dan senurut itu aku. Kalau aku tuh karena emang didikannya sudah terbiasa di bawah tekanan, di bawah tuntutan. Jadi aku udah dari kecil itu
selalu dituntut, sering dibentuk, sering disuruh naatin peraturan. Jadi aku sekarang jadi pribadi yang patuh gitu. Jadi nah itulah yang kayak Apakah harus- salah patuh sama suami? Kok banyak yang menyalahkannya patuh sama suami? Enggak. Posisinya di sini tuh mereka bukan nyalahin kepatuhan kamu, mereka nyalahin kebodohan kamu yang nerima dia terus di saat kamu berdarah-darah dan kamu menoleransi ajaran-ajaran yang misleading menurutku. Iya benar. Karena ajaran dia itu misleading banget. Kok bisa sih lo didoktrin sama SDM serendah itu? Iya benar. Gitu loh. Dia seorang pengamen, kamu seorang pegawai bank mandiri yang sangat bersahaja, elegan segala macam, cantik, banyak yang suka, dari keluarga berada, ya kan, dengan segala powermu itu untuk menyadari dan menangkis doktrinnya dia, harusnya kamu bisa dong. Dan Iya. kamu memilih untuk tidak itu loh. Itu. Oke, titik baliknya itu kapan? Ketika kamu anjing lah, bener lah, ngapain gue begini? Apa mulai dari baca komen-komen yang kayak harusnya kamu nggak kayak gini, kayak Dilan, kayak bontot. Iya, harusnya kayak gitu. Harusnya dari dulu ya. Harusnya bahkan di jalan tadi aku baru ngomong ke manajer aku. Harusnya pas sekali dia selingkuh aku tuh harus langsung lepas loh. Tapi tuh enggak, pertama kali dia selingkuh setelah nikah 2 minggu kan nggak mungkin aku jadi janda 2 minggu. Iya, kalau misalnya menurutku sekali selingkuh wajib dimaafin. Menurut aku, apa maksudnya kasih kesempatan. Nah, apalagi pernikahan juga kan, bukan pacaran. Benar, karena setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Itu benar gitu ya. Seperti aku juga kan awalnya kan aku taunya cuma satu, lama-lama anjing ternyata banyak gitu kan. Sekarang juga makin banyak, makin keluar semua. Sakit sendiri, sembuh sendiri, bangkit sendiri lagi, kayak orang gila udah. Apa hal yang paling mengerikan yang pernah kamu lakukan ketika kamu patah hati sama itu? Aku ini sampai 6 jahitan. Astagfirullahaladzim guys, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, ini kamu silet Pisau. Jadi aku sampai kasih dia pisau, kataku kamu stop ya. toksik banget ya Allah Iya, ya Rabbi iya. ya Tuhanku. Aku kasih dia pisau kayak kamu bunuh aku aja. Kalau misalkan jangan selingkuhin aku. Atau enggak kamu ceraiin aku dulu, baru kamu bebas sama siapapun. Aku nggak akan ceraiin kamu, Loh kamu bunuh aku ini, mending kamu aku kasih pisau. Jadi tarikan pisau gitu, akhirnya set gitu berdarah. Ih darahnya banyak banget, aku kaget. Dan itu posisinya dia bukan besoknya, waktu itu dia harus keluar kota karena mau perform. Jadi aku cuma dihansaplasin doang gitu. Ada aku kan perawat. Jadi pas dicek sama dia, ini nggak bisa dihansaplasin aja. Ini besar banget lukanya. Iya dong, ini gede banget. Gede Dan banget. ini Akhirnya dan ini 6 di jahitan. area sini kan, di area Iya, yang jadi 6 jahitan. Jadi aku ke rumah sakit sendiri, aku berobat sendiri. Itu sakit banget. Nangis banget. sekaya apa si Item sekarang? Enggak, maksudnya kenapa dia sombong kayak gitu? Apa dia Karena ngerasa- dia star syndrome, dia ngerasa dia cuma fame-nya aja Iya. ya. Kalau kaya mah ya maksudnya masih kayaan kamu gitu. Kalau endorsement itu larinya duitnya ke Iya, kamu. ke aku. Oh, meskipun take-nya berdua. Iya. Ada brand-brand yang cancel nggak setelah Jadi kalian- untungnya dari sebulan, jadi sebulan terakhir itu kan aku yang terpuruknya itu kan 1 bulan terakhir. Ah, ah. Nah dari situ aku udah nggak ambil lagi, dan aku udah cicil kerjaan yang berdua sama dia udah selesai gitu. Oh, jadi Sampai titik terakhir yang dia mau keluar dari rumah pun aku bilang kamu pilih apartemen mana, kamu mau setahun atau kamu mau kontrak rumah, aku bayarin. kok kamu masih baik ya kak? Ya karena aku ngerasa ada uang dia juga kan di aku gitu. Karena dia kayaknya nggak matre ya, maksudnya orientasinya lebih ke nggak duit ya. Iya, iya. Kalau dia tuh yang penting Jadi kamu bahasa Jawa. Dia money oriented banget loh. oh kalau Si mantan. yang ini enggak sih. Nggak tahu nanti ke depannya ya, semoga jangan lah. Enggak, jangan ada yang jangan. ngajarin. Iya jangan. Terus si Item kan sekarang udah lost kontak sama aku. Dan dia tahu dong kalau kakak lagi viral banget. Dan semua orang simpati sama kakak. Semua orang ngedukung kakak. Dan dia juga nerima sanksi sosial itu. Puas nggak ngeliat itu? Belum, karena dia belum di cancel di kerjaannya, dia belum di cancel di mana-mana. Ada beberapa yang cancel performnya, tapi dia masih petenteng. Jadi kemarin dia lagi di Bali, ada netizen yang ngirimin video dia lagi ngobrolin aku, ngetawain aku. Kayaknya dia masih ngerasa
kamu bakalan balik lagi sih. Iya, mungkin atau enggak dia masih ngerasa dia bener sampai akhir, karena kalian tuh lihat aja dia tuh juga selingkuh. Ini bla bla bla. Kesalahan itu sih. Nah, itu yang jadi pegangan dia sampai detik ini. Manipulatif banget sih Parah. sumpah. Terjebak di hubungan yang manipulatif, love bombing, itu toxic banget, parah. Makanya adik-adik aku sampai bangga banget karena aku bisa terlepas dari hubungan yang ini. Karena yang tahu kan cuma keluarga kan. Jadi aku tuh bikinin dia TikTok akun. TikToknya jadi besar dan dia juga jadi besar gara-gara TikTok itu. Satu akun untuk MC ini. Dia bahkan nggak tahu kalau dia punya akun TikTok itu. Pas akunnya udah besar, dia baru pulang ke rumah ngomong, "Sayang, aku punya TikTok ya." "Iya. Aku tadi soalnya ada orang yang ngomong ke aku, "Kak, aku tahu kamu dari FYP TikTok," gitu. Akhirnya baru aku loginin akunnya ke dia. Tapi kalau berantem itu selalu jadiin ungkit-ungkitan ke aku, "Sini TikTok kamu, sini itu aku yang bikinnya," aku gituin. Iya dong. Iya. Karena dia pernah nggak appreciate itu semua selama ini kan kerja awalnya kan dari kakak yang buka. Iya, tapi kalau Jadi- misalkan aku bahas kayak gitu dia selalu bilang, "Ini juga usaha aku. Ini juga usaha aku." Ya siapa yang kasih jalan? Siapa yang kasih pintu, bos? Di sini orang multi talent banyak banget di Indonesia. Ya. Panggung itu cuma satu. Yang bisa masuk ke atas panggung itu nggak cuma perkara dia punya talent. Yang punya talent tuh bukan cuma kamu, ya. Nah, pintunya tuh dari mana? Iya. Pertanyaannya siapa yang bisa bawa ke panggung itu? Siapa yang bisa bawa ke circle ini? Ya. Link itu orang bayar buat beli link itu mahal banget. Benar. Banyak banget orang Kak ya. Ngeluarin miliaran untuk beli Patek Philippe supaya mereka bisa kumpul kongko untuk sekedar ketemu sama orang-orang yang punya duit. Ya. Jadi tuh beli circle itu tuh sangat mahal. Bahkan aku bawa ke teman-teman aku, aku bawa ke teman-teman aku yang artis-artis, makanya dia bisa pindah ke Jakarta. Itu juga aku jalannya. Dari pertama aku kenalin sama Mr. Aloy. Itu yang bawa, aku minta tolong dia ke Holy Wings. Kedua, itu aku dekat sama Bang Wisnu Santika. Itu kan dia pernah MC sama Bams, terus dekat sama aku, berhubungan baik dengan aku. Akhirnya dia pakai MC tetap. Cuman diajak tour beberapa kali, kayaknya dia ngelakuin kesalahan, selingkuh atau gimana. Akhirnya tiba-tiba Bang Wisnu ini udah nggak mau pakai dia lagi gara-gara selingkuh itu. Jadi dia tuh ngerasa, Dian ini kan adik gue, kok lu berani nyelingkuhin dia, berarti lu ngelukain gue juga gitu. Lu kan sebaik itu ya. iya, dulu kan gue ajak tuh gara-gara Dian gitu, kata dia gitu. Maksudnya Walaupun dia bangga sekarang teman-temannya artis, dia banyak collab sama artis-artis, ya pintunya dari mana? Kalau dia bukan something, dia nggak ada akun TikTok yang FYP itu, emang mau orang-orang itu collab sama dia? oh ya, karena yang tadi kayak aku bilang, orang bertalent di Indonesia ini, apalagi di Jakarta ya, itu berkumpul orang penuh dengan talent gitu. Pertanyaannya, faktor kesuksesan itu juga didukung selain sama skill, timing, dan keberuntungan. Keberuntungan lo punya dia gitu loh. Prestasi lo itu lo bisa dapetin dia. Itu prestasinya. Karena ketika perempuan udah cinta ya, semuanya dikasih. Bahkan kesuksesan pun ibaratnya lo tuh dikarpetin, dikanopiin, dikarpetin sama Dian Sudiro, ya kasih jalan nih, lo nggak appreciate itu, ya nanti ya dia pasti akan menemukan karmanya sih menurutku ya. Iya, aku yang paling nunggu itu, karena kayak aku selalu berdoa sama Allah kayak, ya Allah kok dia belum dapet ya balasannya, aku gituin. Kok dia karena sering banget baca quote-quote gitu. Kalau suami yang selingkuh tuh pasti rezekinya seret gitu. Bener Kak, iya kan. bener. Terus suami yang selingkuh itu pasti nggak dapat kerjaan dan lain-lain. Kok aku lihat dia jadwalnya masih banyak ya bulan ini. Kok dia masih perform di mana-mana ya Allah gitu-gitu. Jadi aku selalu nunggu karma itu kapan gitu. Sampai titik ini pun kok dia masih petantang-petantang kayak gitu ya. Kok dia nggak ada rasa menyesal. Bahkan keluarganya akhirnya ngatain aku NPD gitu. Karena apa alasannya keluarganya ngatain kakak NPD? Aku juga dapat chattingan keluarganya sama ya dapat dari suatu sumber gitu, bilang bahwa ya susah karena istrinya NPD gitu. Mungkin karena merasa
besarnya tuh gara-gara aku. Jadi Bang juga sering membanggakan itu, aku tuh bukan apa-apa tanpa dia. Nice. Akhirnya di mata orang-orang itu aku yang punya segalanya, aku yang lebih tinggi dari itu. Nah mungkin mereka anggapnya itu NPD, akunya NPD gitu di situ. Padahal mereka tuh itu pengakuan dari mereka juga. Betul dong, Iya betul. kan? Jadi memang dia pengamen beneran ya? Maksudnya the real pengamen yang kayak aku yang gitu. Jadi dia tuh aktivitasnya dulu ya sebelum kenal aku, dia tuh hosting gitu kayak di klub-klub gitu, nyari-nyari tamu gitu, nyari-nyari tamu terus dikasih botol gratis itu. Dia ngamen dari jalanan, dari pecel lele gitu, ada yang restoran juga, ada yang kafe juga, ada yang pecel lele, ada yang tempat nasi goreng juga gitu. Bahkan aku pernah diajak nemenin dia ngamen. Jadi memang beneran ngamen ya? Iya, Maksudnya beneran. pakai gitar ya? Pakai gitar. Pakai kericikan gitu kan? Enggak kericikan, gitar aja. Oh, terus siapa yang nampuk kericikannya? Kamu kan? Enggak. Awalnya karena apa sih kakak bisa jadi selebgram dan Oh. udah punya link-link itu dari mana? Aku tuh dulu 2000 dari kuliah itu sambil penyiar radio di Palembang. Oke. Kita tuh kan kalau di kota kecil, kalau kita ada talenta, MC atau penyiar radio pasti banyak terkenal kan, jadi terkenal. Gampang nggak? Iya. Lebih gampang. Nah dari situ aku juga sering foto-foto outfit, bikin konten dari situ. Nah barulah beralih ke TikTok juga. OOTD gitu-gitu ya, kayak fashion lifestyle lah. Iya gitu tadinya. Nah pas punya pacar, aku tuh baru ngontenin dia, akhirnya naik. Kontennya dulu tuh yang pertama kali naik ya, yang di TikTok itu pas aku putus dari mantan aku yang sebelumnya, bahkan bukan yang sama Bams ini. Itu aku udah mulai naik. Karena aku putus, kayak aku galau-galau, sedih-sedih gitu. Itu naik tuh mulai. Abis itu aku dapet pacar baru. Nah, baru naik bikin konten prank berdua. Dia sering ngeprank. Aku deh salah aku yang ngeprank dia gitu. Tapi reaksi dia tuh kalau di prank tuh bucin banget. Nah, itu yang menarik. Akhirnya aku capek bikin konten ngeprank ini, abis idenya bikin konten masak karena dia suka makan. Aku belajar masak dari bener-bener nol, dari bener-bener nggak bisa masak. Akhirnya aku bisa masak sampai sekarang aku kontenin. Settingan nggak pada saat prank-prank itu? Kalau yang prank dulu kadang ada settingan yang berdasarkan brief dari brand ya, pasti itu ada settingan. Berarti kalau tap in, Iya. brand memang pasti settingan. Iya. Tapi Kalau yang luar konten itu- yang biasa enggak settingan. dan memang dia sebutin itu ya. Sebutin itu. Kamu pernah nggak ketemu sama cewek-cewek yang dia selingkuhin itu, yang maksudnya jadi selingkuh? Sampai kayak yuk ketemuan gitu. Heeh. Nggak pernah. Tapi kamu udah lihat belum kalau aku kayak operator, aku selalu ngechatin cewek-cewek itu hampir banyak banget. Belum yang di IG, yang di DM. Jadi kamu harus lihat ini Kak. Jadi kayak, hai Kak, kenalin aku Biji. Kenalin aku Dian, istrinya Bams. Aku boleh tanya sesuatu. Kayak gitu template-nya ke semua cewek. Di IG, di WA. Bagaimana respon perempuan-perempuan itu? Untungnya banyak yang baik ya, banyak banget yang ngirimin, yang ngasih tahu Kak aku ketemu di sini, dia minta nomor HP aku melalui Wetters, Kak aku ketemu di sini di Pekanbaru, di Palangkaraya, di Samarinda, di kota ini kota itu, aku boleh nggak ya minta bukti chatnya buat bukti persidangan aku nanti. Aku bilang dikirimin nama dia gitu bla bla bla. Ada juga yang marah-marah malah maki-maki aku juga ada. Kenapa marah-marah? Ya maki-maki kayak ya itu laki lo tuh yang selingkuh gini-gini, terus kayak mewajar, oh wajar sih lo berisik banget, wajar suaminya selingkuh, digituin kan. Wow. Keren ya cewek-cewek zaman sekarang tuh. Iya. Kok tega ya? Ya tega banget. Kok tega ya? Soalnya selama semua yang cewek-cewek yang diselingkuhin sama si mantanku itu semuanya baik-baik banget sama aku, terutama. Maksudnya minta maaf apa segala macam. Dalam hatiku nggak perlu minta maaf, yang salah tuh mantan suamiku gitu. Karena kan pasti mereka dikejar-kejar. Ya kan? lebih banyak yang baik dan minta maaf juga sih kalau dia. Benar, Cuman benar. yang marah-marah tuh ada beberapa. Ada aja. Ada Mungkin beberapa. karena ini banyak banget kan. Ada. Bahkan ya aku baru tahu dia ada satu hubungan Mm-mm. yang dia jalin tuh lama, 2 tahun. Itu aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Dan cewek ini sering dipukulin. 2 tahun, aku pindah Jakarta aja tuh baru 2 tahun setengah. Berarti hubungan dia udah lama. Nah itu, aduh. Dan kamu nggak ada niat mau ketemu Enggak, sama dia? enggak. Dan aku nggak pengen cari tahu, cukup tahu aja udah. Aku udah lihat bukti-buktinya dan itu dari teman aku.
aku mau minta buktinya, kata teman aku dia nggak mau ngasih. Ya udah aku mau lihat aja bukti itunya, udah lihat itu cukup, nangis udah selesai. Aku nggak mau gimana lagi. Dipukul Iya sama cewek, iya. Karena Oke. dia berhubungan lama kayak udah 2 tahunan. Jadi dia tuh selain punya hubungan yang berganti-ganti, dia juga punya hubungan yang lama gitu. Bilang sama aku. Serapat itu dia simpan, gila. Kamu pernah dipukul nggak? Perkelahian. Oh. Sering perkelahian yang aku suka biru-biru. Karena aku membalas juga. Sumatera ya keras. Jadi kalau si cewek itu juga dipukul-pukul, dia tunjukin bukti. Iya ada kalau- foto-fotonya, katanya ini teman aku kak sering dipukulin sama si ini gara-gara sering dugem gak bilang gitu. Wah berarti sejauh itu loh hubungan mereka tuh. Ya nggak sih? Iya. Sedalam itu loh hubungan mereka berarti. Oke, check in, makan, ngedate segala macam butuh duit. Selama ini kamu tahu nggak pengeluarannya? Dia itu untuk pengeluaran ya, misalkan uang masuk aku nih, dia tuh semua ke aku uangnya. Misalkan fee dia perform misalkan 10 juta, 9.500.000 ke aku, dia pegang 500. Cuma aku nggak tahu yang lain-lainnya ya. Berarti kalian nggak terbuka mutasi Terbuka, rekening? terbuka. Aku cek mutasi kamu masuk berapa. Oh iya berarti aku transfer kamu segini ya, iya. Tapi kan aku nggak tahu kalau dia ada uang lain, tambahan lain, saweran lain. Saweran kan bisa gede banget, bahkan pernah dapat saweran hampir semalam gitu. Iya dong, karena memang aku yakin banget ya, untuk jadi nakal itu kan butuh duit gitu. Laki-laki kalau udah ada bulu baru bisa terbang gitu. Iya. Laki-laki kalau Tapi ya ada satu cewek yang ini dia habis HS, terus dia kodein minta beliin kayak pots gitu, minta beliin pots. Tapi sama si mantan aku ini nggak dibeliin. Jadi kode-kode gitu, peka dikit sih jadi cowok, karena aku tahu dia tuh nggak mungkin ngasih cewek. Dia tuh pelit kalau ke cewek, kecuali ke aku. Nah makanya aku DM dia, aku WA dia, emang agak kasar, aku bilang kasihan ya, abis diginiin, kamu minta pot aja nggak dikasih, minta alamat rumah kamu dong, aku kirimin sebox. Terus ada lagi satu cewek yang minta check in di salah satu hotel termahal di Jakarta. Terus nggak dikasih, kalau jawaban dari mantan suami aku, uang aku belum sebanyak itu. Kalau kamu mau tidur di sana pakai uang kamu aja. Terus ada geli. Terus kata ceweknya apa tau nggak? Ya udah deh kalau gitu asal nggak di. Terus aku chat ceweknya karena aku emosi ya. Jadi aku chat, kamu pengen banget bobo di Langham, mau sebulan nggak aku bukain? Puas banget nggak aku balas gitu? Puas banget. Sabar ya. Sampai Tapi akhirnya dia dia gemeteran loh guys. Dia gemeteran ceritanya. Mau aku bukain nggak, saking gemesnya gitu loh. Dasar perempuan. Tapi kok perempuan-perempuannya juga menurutku kurang ajar ya, perempuan-perempuannya, karena yang kalau di tempatku itu perempuannya itu nggak begitu bersalah. Maksudnya si laki-laki ini kak yang ngebet, si mantanku yang Iya dia juga yang- ngebet lagi, sama mantan aku juga ngebet. Tapi yang cewek juga respon juga gitu loh. Ya sama-sama nggak akan terjadi kalau sama-sama yang tidak mau gitu loh. Iya, memang tidak akan terjadi kalau sama-sama nggak mau, kalau sama-sama mau gitu ya. Iya. Cuma tuh maksudnya kan ada sebagian yang bekerja, ada yang sebagian yang kayak ya udah sih aku juga nggak tahu gitu si istrinya, kalau ternyata udah punya istri ngaku yang sama aku belum punya istri. Nah tanggapanmu kayak gitu terhadap jawaban-jawaban yang kayak gitu tuh apa? Oh ya udah kalau gitu aku gituin aja. Oh, jadi nggak dipanjang Iya. juga, nggak ada yang dilabrak, Iya nggak nggak ada yang ditampar. bahkan aku makasih banget, makasih ya udah mau respon aku, makasih ya udah mau udah mau tidak merespon dia lebih banyak gitu. Iya. Masih banyak kok chat-chatnya, bahkan ada yang kak aku tuh kenal kakak makanya aku bingung kok suami kakak nge-DM aku gitu. Iya, malu nggak sih? Malu kita? banget. Kita malu kan. banget. Apalagi tuh semuanya nggak ada yang di bawah di atas kita gitu. Cari coba yang di atas aku, maksudnya Yang mau sama lo. yes gitu loh, yang bisa nerima kamu apa adanya juga, Betul. yang sepaket kita gitu loh. Di satu cewek lain ada nggak? Coba cari satu cewek yang bisa bangkitin karir kamu, bangunin karir kamu sebesar ini. Ada nggak? Atau Ada kayak nggak yang mau? Iya kan? Ada nggak yang mau? ada nggak yang bisa? Ada nggak yang mampu? Ada nggak yang punya jalannya? Ada nggak yang punya akalnya? Iya, mungkin kalau yang lebih daripada kita itu banyak, tapi pertanyaannya yang mau sama lo siapa gitu loh. Iya. Yang mau mayungin dan ngarpetin Nah, lo tuh itu. siapa? Siapa? Kalau bukan Dian Sudiro, gue nggak mau.
kurang ajar sih. Iya kan? Aku benci banget deh. Emosi kan. Karena aku pertama sih ngelihatnya sedihnya tuh gini, pas awal-awal kok dia nyalain diri dia sendiri ya gitu kan, terus kok dia bener-bener udah di brainwash sih Kak. Yes. Udah bener-bener di brainwash. Nah sekarang apa yang kamu harapkan terjadi pada dia? Atau kamu kayak tipikal yang Kalau kemarin ya udahlah, di gitu. podcastnya Dr. Richard aku udah kayak ikhlas aja apa yang aku kasih selama ini, apa yang kamu dapetin dari aku tuh aku ikhlas. Karena lihat tanggapan mereka dan keluarga juga petantang-petenteng, nggak ada satupun yang nanya kabar aku gimana. Jadinya aku jadi jadi emosi gitu loh, kayak ya nggak terima. nggak terima. Masa aku selama ini hancur sendirian, kamu juga harus hancur gitu. Jadi harapannya itu melihat dia tidak lebih sukses ketika tidak bersama kamu. Iya, harusnya itu sih. Oke. Sama ada satu pesannya dari mama aku, mungkin kamu nggak akan baca di TikTok aku, tapi mama aku minta sampein katanya. Sejak kamu nikahi Dian, kami tidak pernah masalah latar belakang kamu, keluarga kamu, kami sudah ikhlas menerima kamu apa adanya. Karena saking sayangnya kami sama Dian, kami hargai kamu sebagai mantu, walaupun kami tahu kamu perlakukan Dian dengan buruk. Setiap kalian balik, selalu kami sambut dengan hangat, dan kami nggak pernah balas, dan kami nggak pernah bahas, nggak pernah marah sama kamu karena kami yakin Dian bisa selesaikan masalahnya sendiri. Tapi emang kamu bajingan, Allah akan balas setiap perbuatan kamu langsung di dunia. Amin. Sabar ya Kak ya. Mau nangis tadi. Semoga Asli. Tapi aku nggak akan nangis-nangis lagi. semoga kita para perempuan-perempuan kuat ya Kak ya. Iya. Semoga Kakak diberikan rezeki yang lebih berkah pertama. Supaya kalau kita tuh udah penuh bergelimang harta, itu gampang mau ngapain aja. Buat yang bilang kayak duit nggak bisa beli kebahagiaan, tapi satu, apa-apa butuh duit, dan dua, nggak bisa beli kebahagiaan kalau duitnya sedikit gitu ya. Kalau banyak bisa milih apa aja bos ya. Kayak sekarang ya, udah banyak duit kan? Jadi aku bahkan dari sebelum kejadian kasus ini pun aku kan frugal living banget Iya. Kak. Jadi aku bisa nabung banyak banget. Aku tinggal di Jogja, rent Iya, itu benar. berapa gitu. Iya. Jadi aku emang udah kaya dari dulu, bos. Iya. Ya. Jadi sekarang semakin kaya karena tidak ada benalu lagi di hidupku. Benar. Nah, itu pertama doaku, semoga rezekinya semakin berlimpah, Amin, berkah. makasih banyak Kak. Makasih banyak. Terus yang kedua, semoga dapat pengganti. Trauma nggak sih? Trauma nanti dulu deh. Jadi nggak mau lagi, nggak mau buka dulu. Nanti dulu, jangan, belum sekarang. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa? Kira-kira kamu masih mau setia nggak di next pernikahannya dengan laki-laki yang lain misalnya nanti dapat? Karena Wah, dengan traumamu yang kayak Bagus gini. banget pertanyaan ini. Hmm. Bagus banget pertanyaannya ya. Gila. Bingung aku jawabnya. Langsung kena di hati aku. Mm-mm. Langsung aku bertanya ke diri aku. Iya. Aku langsung bertanya. Karena aku tahu kamu masih marah banget. Iya. Apa yang kamu lalui sekarang kan udah aku lalui Iya. gitu kan. Dan kita pasti kayak anjing lah, ngapain gue setia selama ini? Nyata sana sini lah. Anjay. Oh, iya kan, ngapain setia bos? Setia sakit bos, apalagi Iya. yang setia nggak bisa nimbangin gitu Betul. kan. Trust isu pasti. Pasti trust isu. Makanya takut, kasihan pasangan selanjutnya itu, kasihan sih. Pasti akan jadi trust isu. Bakal jadi lebih protektif, atau malah sebaliknya. Atau aku malah jadi wanita yang bodoh amat gitu, yang cuek, yang gitu. Atau yang jadi cewek yang matre banget, nggak tahu. Iya. Karena kita bisa jadi cewek matre kan harusnya, tapi aku nggak matre loh, itu loh. Pokoknya Karena satu kita punya pesan. duit. Benar. Pasti deh. Pesan dari aku, kita nggak boleh menghukum satu kaum hanya dari satu oknum. Oh iya, iya benar banget. Benar. Oke, bye-bye teman-teman. Semoga bermanfaat podcastnya dari Janda-Janda Gamas Idaman Imut. See you.